Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa bersama kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian fikih kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita usahakan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal pahala kita di hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir pertemuan kita pada materi fikih adalah sampai pada bab sholat Jumat, dan insya Allah pagi hari ini kita masuk pada bab sholat sunnah. Dalam pembahasan bab sholat sunnah ini kita akan membahas sholat sunnah secara umum, secara global, baru kemudian setelah itu kita akan membahas sholat sunnah satu persatu. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat sunnah artinya adalah sholat yang mana sholat tersebut dianjurkan oleh syariat untuk dilakukan. Jadi dia hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan sholat 5 waktu, dia hukumnya wajib. Kalau sunnah artinya jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka dia diancam dengan dosa. Kalau sunnah jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Tetapi walaupun begitu bukan menjadi alasan bagi kita bahwasanya kita tidak perlu mengamalkan sholat sunnah atau tidak perlu melaksanakan hal-hal yang hukumnya sunnah. Sebaliknya, sholat sunnah inilah yang nanti kita akan bahas. Kita akan sebutkan beberapa manfaat atau beberapa faidah dari melaksanakan sholat sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadisnya hadis qudsi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku selalu mendekatkan dirinya kepadaku, artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Artinya apabila seorang hamba selalu melaksanakan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, kalau wajib mau tidak mau harus dikerjakan. Tetapi ada hamba yang sudah melaksanakan amalan-amalan yang wajib, kemudian dia tambah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Artinya dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah ini memberikan
kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Nah, kalau seseorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberkahi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan juga memberkahi kedua matanya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan keberkahan pada tangannya yang ia gunakan untuk melakukan hal-hal apapun itu. Wa rijlahu allati yamshi bihi, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberkahi kedua kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka kata Allah, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, dan jika dia meminta atau memohon kepadaku sesuatu, la'u'tiyannahu, maka pastilah aku akan memberinya apa yang ia minta. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, dan apabila dia meminta perlindungan, memohon kepadaku, maka aku pasti akan melindunginya. Kemudian para ulama menjelaskan apa faidah dari melaksanakan sholat sunnah. Kalau kita sudah melaksanakan hal-hal yang wajib, maka kemudian kita tambah dengan hal-hal yang sunnah. Apa faidahnya kita melaksanakan hal-hal yang sunnah tersebut, sholat sunnah? Para ulama menjelaskan ada 3 setidaknya faidah dari melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama adalah menutupi kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Barangkali sholat fardu kita ada yang masih kurang, mungkin saat ruku kurang khusyuk, atau mungkin saat sujud kurang khusyuk, atau saat kita sholat kita mengingat hal-hal yang lain sehingga pahalanya agak berkurang. Maka cara menembelnya atau menambahnya atau menyempurnakan yang kurang-kurang tadi dengan kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian faidah yang kedua dari melaksanakan sholat sunnah adalah meninggikan derajat seorang hamba di surga. Meninggikan derajat seorang hamba di surga. Kalau kita senang sekali ditinggikan derajat kita atau jabatan kita di mata manusia, maka sudah selayaknya kita juga menginginkan diangkat derajat kita, ditinggikan derajat kita di surga. Dengan apa? Caranya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, faidah dari sholat sunnah adalah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan apabila seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, dan diantaranya adalah sholat sunnah, hatta uhibbahu, maka niscaya dia akan mendapatkan cintaku. Saat kita ingin mendapatkan cinta seseorang, kita akan melaksanakan hal-hal yang menyampaikan kita pada cinta orang tersebut. Kalau kita bertanya bagaimana kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah, menambah amalan-amalan kita
Apabila kita sudah selesai dengan sholat-sholat fardu kita, dengan amalan-amalan yang wajib, maka kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Itulah faidah-faidah dari melaksanakan sholat sunnah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sholat sunnah dari segi waktu dan sebabnya terbagi menjadi 3 bagian. Salat sunnah berdasarkan waktu dan sebabnya kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah salat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Salat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Apa saja contohnya? Contohnya adalah salat sunnah witir. Salat sunnah witir ini waktunya khusus, yaitu kapan? Setelah kita selesai melaksanakan sholat isya, bukan dengan masuknya waktu isya, bukan, tetapi setelah kita melaksanakan sholat isya. Nanti akan kita bahas secara terperinci pada tempatnya. Kemudian juga sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih punya waktu yang khusus. Biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan setelah sholat isya. Sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha memiliki waktu yang khusus. Waktunya kapan? Waktunya di pagi hari. Sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah waktunya adalah sebelum melaksanakan sholat fardu, saat setelah masuknya, contohnya misalnya subuh, setelah masuk waktu sholat subuh, sebelum kita melaksanakan sholat fardu, itulah waktu kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Ba'diyah, contohnya misalnya zuhur, waktunya adalah setelah kita melaksanakan sholat zuhur, selama belum habis waktu sholat zuhur. Qobliyah karena dia qabl itu artinya sebelum, maka dilaksanakan waktunya adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah karena ba'da itu artinya setelah, maka dari itu dilaksanakan setelah sholat fardu. Ini bagian yang pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Bagian yang kedua adalah sholat sunnah yang memiliki sebab yang khusus. Kalau tadi waktu yang khusus, kalau yang kedua sebab yang khusus. Waktunya bisa kapan saja, tetapi ada sebab khususnya. Ada sebab khususnya. Dan sholat sunnah yang memiliki sebab yang khusus ini, dia kita bagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, sebabnya terjadi sebelum melaksanakan sholat. Sebabnya terjadi sebelum melaksanakan sholat. Contohnya adalah sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Kalau seseorang melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, dia memiliki kewajiban untuk tawaf, mengelilingi Ka'bah. Disunnahkan sebelum melaksanakan tawaf. Disunnahkan setelah melaksanakan tawaf, dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sebabnya ada sebelum melaksanakan sholat sunnah tersebut. Tawafnya kan sebelum sholat, maka dari itu disebut dengan sebabnya ada sebelum melaksanakan sholat. Begitu juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu sebabnya adalah karena kita masuk ke dalam masjid. Sebabnya ini berada sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita masuk masjid terlebih dahulu, baru kemudian kita sholat. Sebabnya berada sebelum sholat.
Contoh lain, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu, kita melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Sebab kita melaksanakan wudhu, kemudian kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Artinya sebabnya ada sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tersebut. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, sebabnya terjadi setelah melakukan sholat. Kalau tadi sebabnya sebelum sholat, kalau ini sebabnya setelah sholat. Contohnya adalah sholat sunnah istikharah. Saat kita ingin beristikharah, sebab dari kita sholat sunnah istikharah adalah ada setelah sholat. Kita punya atau dihadapkan 2 hal yang harus kita pilih. Kita ingin beristikharah, kita sholat sunnah dulu, sebabnya ada nanti setelah sholat. Contoh lain, sholat sunnah bepergian. Sholat sunnah bepergian. Saat kita ingin bepergian, saat kita ingin safar, kita disunahkan sebelumnya untuk apa? Untuk melaksanakan sholat sunnah. Sebab dari sholat sunnah tersebut adalah bepergian, dan bepergian setelah kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi sebabnya ada setelah kita melaksanakan sholat sunnah tersebut. Sholat sunnah hajat, kita punya hajat, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah. Hajatnya ada setelah kita melaksanakan sholat sunnah. Kita melaksanakan sholat sunnah dulu, baru kita mengerjakan atau melaksanakan hajat-hajat yang kita inginkan. Sholat sunnah ihram, orang yang ingin atau melaksanakan umrah atau haji, kemudian dia harus berihram dari miqat. Ihramnya ada setelah sholat sunnah, dia melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, baru kemudian dia ihram. Artinya sebabnya ada setelah kita melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, sebabnya terjadi bersamaan dengan dilaksanakannya sholat. Kalau yang pertama tadi sebabnya ada sebelum melaksanakan sholat, yang kedua sebabnya setelah melaksanakan sholat, kalau yang ketiga sebabnya di tengah-tengah atau bersamaan dengan dilakukannya sholat. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat sunnah kusuf atau sholat sunnah khusuf, sholat sunnah gerhana matahari atau sholat sunnah gerhana bulan. Kita sholat sunnahnya saat kapan? Saat terjadi gerhana bulan bersamaan. Karena memang sholat sunnah gerhana ini maupun gerhana matahari atau gerhana bulan masuk waktunya saat mulai terjadi gerhana dan habis waktunya saat gerhananya sudah hilang. Artinya sebabnya terjadi bersamaan saat dilaksanakan sholat. Ini adalah sholat sunnah yang memiliki sebab yang khusus. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah sholat sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah yang tidak memiliki waktu yang khusus dan tidak memiliki sebab yang khusus. Mutlak. Dia mutlak. Namanya apa? Contohnya apa? Contohnya ya sholat sunnah mutlak. Namanya dia sholat sunnah mutlak. Paling sedikit 1 rakaat dan tidak ada batas maksimalnya. Niatnya apa? Niatnya sholat sunnah mutlak. Kapan saja waktunya, kecuali nanti akan dibahas, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan untuk dilaksanakan sholat. Itu adalah pembagian sholat sunnah dari segi waktu dan sebab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, pembagian sholat sunnah dari segi disunahkan untuk berjamaah atau tidak. Sholat sunnah
dari segi disunahkannya untuk dilaksanakan secara berjamaah atau tidak terbagi menjadi dua bagian. Ada sholat sunnah yang disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama, sholat sunnah yang disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, contohnya adalah sholat sunnah Idul Fitri dan juga sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha dianjurkan atau disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kalau mau dilaksanakan secara sendiri-sendiri munfarid juga boleh, tetapi disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Begitu juga sholat sunnah tarawih dianjurkan, disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kalau dilaksanakan secara sendiri boleh, tetapi disunahkan, dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah gerhana matahari ataupun bulan, kusuf atau khusuf, juga disunahkan dilaksanakan secara berjamaah. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kalau tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, maka dia disunahkan untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri, secara munfarid. Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah tawaf, dia tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah tahiyatul masjid, maka tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Yang disunahkan malah dilaksanakan secara sendiri-sendiri, secara munfarid. Kemudian sholat sunnah yang disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah ini lebih afdol atau lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian hadirin dirahmati Allah, para ulama biasanya dalam buku-buku fikih itu menuliskan pembagian sholat sunnah sesuai dengan keutamaannya. Artinya mana yang lebih utama dan mana yang selanjutnya. Beberapa ulama menyimpulkan begini: dari tingkatan derajat keutamaannya, sholat sunnah itu sebagai berikut. Sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ini berada di paling atas, artinya dia paling utama. Baru kemudian selanjutnya ada sholat sunnah gerhana matahari, baru kemudian sholat sunnah gerhana bulan, baru kemudian sholat sunnah istisqa, baru kemudian sholat sunnah witir, kemudian baru sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah tarawih, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah, perlu kita ingat bahwasanya pahala amalan fardu atau amalan yang wajib itu lebih afdol daripada amalan sunnah. Artinya jangan sampai kita meninggalkan atau melaksanakan sholat sunnah tetapi kita malah meninggalkan sholat fardu. Sebab apa? Sebab yang fardu itu yang harus harus dikerjakan. Malas atau tidak harus dikerjakan. Itu adalah sholat fardu. Sebab kalau ditinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Begitu juga sebab sholat fardu amalan atau pahalanya lebih besar dan lebih utama daripada amalan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan pahala amalan fardu itu 70 kali lipat daripada amalan sunnah. Maka dari itu jangan sampai ada yang meninggalkan amalan fardu tetapi dia mengerjakan amalan sunnah. Bukan berarti kita mengamalkan amalan fardu saja, yang sunnah kita tinggalkan, tidak. Tetapi yang lebih baik, yang utama adalah kita melaksanakan amalan fardu, melaksanakan sholat fardu, dan juga mengamalkan amalan sunnah. Agar apa? Agar
amalan kita, pahala kita menjadi sempurna. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, apa perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah? Di sana ada perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah selain dari perbedaan hukumnya. Dari tadi kita mungkin berbicara atau mengetahui perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah itu dari segi hukumnya. Sholat fardu dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Sementara sholat sunnah hukumnya sunnah, bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan atau ditinggalkan maka tidak berdosa. Itu dari segi hukumnya. Di sini ada beberapa perbedaan lain antara sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat fardu wajib dilakukan dengan cara berdiri jika mampu. Jadi salah satu syarat sah untuk melaksanakan sholat fardu adalah berdiri atau mungkin rukunnya. Yang terpenting berdiri dalam sholat fardu itu wajib apabila dia mampu. Kalau tidak mampu sebab sakit atau sebab-sebab yang lainnya, maka boleh dengan duduk atau dengan kalau tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan cara duduk atau berbaring meskipun mampu berdiri. Sholat sunnah boleh dilaksanakan dengan cara duduk ataupun berbaring walaupun dia mampu berdiri. Tetapi tentunya pahalanya akan sedikit berkurang daripada dia melaksanakannya dengan berdiri. Jadi kalau kita malam-malam mungkin kita ingin melaksanakan sholat sunnah, misalnya tahajud, dan tahajudnya mau banyak, bisa mungkin kita melaksanakan sholat tahajudnya pertama dalam rakaat-rakaat yang awal-awal mungkin dengan berdiri. Apabila mungkin kita sudah agak kelelahan, boleh kita dengan duduk. Tetapi tentunya kita ingat, dengan duduk ini pahalanya akan berkurang, ada di bawah daripada kita berdiri. Tetapi yang perlu kita ingat, dalam sholat sunnah tidak diwajibkan berdiri, boleh dengan duduk ataupun berbaring. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kalau sholat fardu tidak boleh dilakukan di dalam kendaraan kecuali jika dalam keadaan darurat dan wajib diqadha. Sholat fardu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Dan apabila darurat, artinya misalnya kita mungkin naik kendaraan, naik mobil, atau kita naik bis atau naik kereta, kemudian sudah datang waktu sholat, kemudian kendaraan yang kita naiki, yang kita tumpangi itu dia tidak turun mampir ke masjid. Darurat kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Maka pada saat itu kita wajib melaksanakan sholat. Kemudian wajib diqadha. Ini menurut mazhab Syafi'i. Wajib diqadha. Jadi nanti setelah sampai di rumah atau sampai di tempat tujuan, maka kita wajib mengqadha sholat yang tadi kita kerjakan di atas kendaraan. Walaupun sebagian ulama mengatakan, kalau tidak salah Imam Nawawi mengatakan tidak perlu diqadha. Kalau sudah kita laksanakan sholat fardu di atas kendaraan, walaupun keadaannya darurat, maka tidak perlu diqadha lagi, tidak perlu diganti lagi. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Bahkan dahulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat beliau bepergian, beliau melaksanakan sholat sunnah beliau di atas kendaraan. Dan tentunya tidak perlu diqadha. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah sholat fardu ini wajib mengulang tayamum
setiap kali akan sholat fardu. Apabila kita tidak memiliki air atau tidak bisa menggunakan air, sedang sakit tidak bisa menggunakan air, kemudian kita beralih menggunakan debu atau kita bertayamum, maka tayamum ini kalau untuk sholat fardu dia hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu. Artinya kalau kita ingin sholat fardu lagi sementara kita belum batal dari tayamum kita, maka kita harus mengulang tayamum kita. Kita di waktu zuhur, masuk waktu zuhur, tidak ada air, kita bertayamum, atau kita sakit, kita bertayamum, kemudian kita sholat zuhur, sampai masuk waktu asar kita belum batal. Tetapi untuk kita melaksanakan sholat asar kita harus mengulang tayamum kita, sebab tayamum tidak bisa dilaksanakan untuk 2 kali sholat fardu atau lebih dari 1 sholat fardu. Berbeda dengan sholat sunnah. Tayamum bisa dilaksanakan untuk berulang-ulang kali dari sholat sunnah. Misalnya tadi kita sudah tayamum di waktu zuhur, kemudian kita sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah, kemudian kita sholat fardu, kemudian kita sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Artinya kita melaksanakan sholat sunnah yang kedua dari tayamum kita. Ini boleh. Bahkan nanti setelah misalnya kita ingin sholat sunnah yang lainnya setelah sholat ba'diyah, maka juga boleh, tidak perlu mengulang tayamum kita. Jadi 1 kali tayamum hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu dan boleh untuk berulang-ulang kali sholat sunnah. Kemudian perbedaan lainnya adalah sholat fardu tidak boleh dibatalkan kecuali karena ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Saat seseorang sudah masuk dalam sholat fardunya, tidak boleh dibatalkan sholat fardunya kecuali apabila ada uzur yang dibenarkan syariat. Misalnya ada uzur itu maksudnya adalah dia batal, keluar angin, atau ingin buang hajat, atau dia melihat saat dia sholat, dia melihat ada orang ingin kecebur ke dalam sumur. Artinya kalau dibiarkan orang ini akan mati misalnya. Nah, itu boleh kita batalkan untuk menolong orang tersebut. Tetapi kalau tidak ada uzur, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh diputus. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ada uzur maupun tidak ada uzur boleh dibatalkan, boleh diputuskan. Kemudian perbedaan lainnya adalah sholat fardu wajib untuk tetap dilaksanakan meskipun tidak memiliki air untuk berwudu dan tidak memiliki debu untuk bertayamum. Atau jadi orang misalnya ada dalam sebuah keadaan, misalnya ada orang tidak memiliki air, tidak memiliki debu, disebut dengan faqidut tahurain. Dia tidak memiliki alat-alat untuk apa? Untuk bersuci. Mungkin dia sedang ditahan di dalam sel yang tidak ada debu di situ. Dia tidak boleh keluar. Tidak ada air, tidak ada debu. Kalau sholat fardu tetap wajib dilaksanakan, walaupun dia tanpa berwudu dan tanpa bertayamum. Bila keadaannya memang darurat. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah tidak boleh dilaksanakan apabila kita tidak memiliki air untuk berwudu ataupun debu untuk bertayamum. Apabila tadi orang yang tadi itu yang sedang dipenjara atau diikat misalnya, dia tidak memiliki air, tidak memiliki debu, maka dia ingin sholat witir misalnya, ingin sholat sunnah witir, maka hukumnya tidak boleh. Tetapi kalau sholat fardu dia wajib tetap melaksanakannya. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah sholat fardu wajib untuk tetap dilaksanakan meskipun tidak memiliki pakaian yang dapat menutupi auratnya.
dalam sebuah keadaan, misalnya seseorang hilang bajunya atau dia tidak memiliki baju yang dapat menutupi auratnya. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut, dan pusar dan lutut tidak termasuk dari aurat. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ada suatu keadaan misalnya seseorang tidak memiliki baju yang masuk kriteria untuk menutupi aurat, tetapi dia sudah masuk waktu sholat, keadaannya darurat, maka bagaimana? Padahal di antara syarat sah sholat fardu adalah menutup aurat, maka mau tidak mau dia harus tetap melaksanakan sholat fardu. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau orang tadi ini dia tidak punya baju yang cukup untuk menutup aurat, kemudian saya ingin sholat sunnah witir, maka hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah melaksanakan sholat sunnah di rumah lebih utama daripada di masjid. Melaksanakan sholat sunnah itu lebih utama di rumah daripada di masjid. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan afdhalus sholati fil baiti ilal maktubah atau kama qala. Salat yang paling utama itu apabila dikerjakan di rumah, kecuali apa? Kecuali salat fardu. Kalau salat fardu lebih utama dilaksanakan di masjid atau di musola. Tetapi kalau salat sunnah lebih utama dilaksanakan di rumah. Sebab apa? Agar rumah kita itu diterangi dengan amalan-amalan ibadah, dengan salat-salat. La taj'alu buyutakum maqabir. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk sholat. Maka jangan sampai kita jadikan rumah kita ini sepi dari bacaan Al-Quran, dari sholat, dari zikir, sehingga tidak ada malaikat yang mau masuk ke rumah kita sebab tidak dibacakan Al-Quran, tidak dilaksanakan sholat. Kemudian hadirin dirahmati Allah, selanjutnya adalah mengqadha sholat sunnah. Apa hukum mengqadha sholat sunnah? Kalau sholat wajib, tentunya orang yang meninggalkan sholat wajib maka dia juga wajib untuk mengqadha. Maka bagaimana apabila seseorang meninggalkan sholat sunnah atau tertinggal dari sholat sunnah? Apakah dia harus atau boleh mengqadha atau tidak? Sunnah untuk diqadha pada dua masalah. Sholat sunnah boleh diqadha atau sunnah untuk diqadha pada dua masalah. Yang pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Sholat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Contohnya apa? Sholat sunnah witir, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah duha. Ini adalah contoh dari sholat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Sholat sunnah yang memiliki waktu yang khusus, sunnah juga dilaksanakan qadhanya atau diqadha apabila dia tinggalkan. Misalnya orang dia terbiasa sholat witir, tapi suatu hari dia lupa atau dia tertidur sampai pagi hari misalnya, dia baru terbangun dan teringat, oh tadi malam saya lupa untuk sholat sunnah witir, maka boleh diqadha. Dia lupa sholat sunnah duha atau tertinggal sebab dia punya banyak sekali kegiatan misalnya, maka boleh dia mengqadha sholat sunnah duha tersebut di waktu yang lain. Kemudian jika memiliki adat istiadat melaksanakan sholat sunnah mutlak, mungkin ada di antara kita yang memiliki kebiasaan,
untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ada seseorang misalnya punya kebiasaan melaksanakan sholat sunnah mutlak di pagi hari misalnya. Maka kalau suatu hari dia lupa atau dia tertinggal dari melaksanakan kebiasaannya sholat sunnah mutlak, dia boleh atau disunnahkan untuk mengqadha sholat sunnah mutlak yang ia tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah tidak sah untuk diqadha. Ada sholat sunnah yang tidak sah untuk diqadha. Yaitu apa? Yaitu sholat sunnah yang memiliki sebab yang khusus. Contoh dari sholat sunnah yang memiliki sebab yang khusus apa? Contohnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah gerhana matahari maupun gerhana bulan, atau sholat sunnah tawaf, atau sholat sunnah apa lagi tadi? Sholat sunnah ihram. Ini sholat sunnah yang memiliki sebab yang khusus. Sholat sunnah wudhu. Maka apabila kita lupa atau kita tinggalkan, tidak disunnahkan untuk dilaksanakan gantinya, atau tidak disunnahkan untuk diqadha. Tidak, bahkan tidak sah untuk diqadha. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu pembahasan tentang sholat sunnah yang dapat digabung dengan sholat fardu atau sholat sunnah lainnya. Ada sholat sunnah yang maksud, artinya sholat sunnah ini memang dimaksudkan untuk dilaksanakan zatnya. Atau ada sholat sunnah yang ghairu maksud, yang tidak dimaksudkan atau diinginkan pelaksanaan zatnya. Nah, sholat sunnah yang ghairu maksud ini boleh digabung dengan sholat fardu atau digabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini apabila kita misalnya masuk ke dalam masjid, kemudian kita dapati, kita disunahkan dengan kita masuk ke masjid, kita memiliki sebab untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tetapi ternyata kita sudah mendapati sholat fardu sudah dimulai. Maka pada saat itu kita langsung ikut dalam sholat fardu. Dan apa? Dan kemudian kita mendapatkan dua pahala, mendapatkan pahala sholat fardu dan mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Ini menurut pendapatnya Imam Ar-Ramli. Kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, harus diniatkan dua. Kalau tadi kita tanpa niat, dalam artian kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita langsung sholat fardu, maka pada saat itu kita mendapatkan, kita tidak berniat dua sholat, kita hanya berniat sholat fardu saja. Tetapi tetap menurut Imam Ar-Ramli kita mendapatkan dua pahala, sholat fardu dan sholat tahiyatul masjid. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar harus diniatkan dua, sholat fardu dan sholat tahiyatul masjid. Ikut yang mana? Boleh ikut Imam Ar-Ramli. Atau contoh yang lain adalah kita masuk masjid, kita memiliki sebab untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tetapi kita ingin langsung sholat qobliyah saja, saja. Apalagi mungkin waktu sudah mepet. Artinya apa? Artinya kalau kita nanti melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru kemudian dipisah dengan sholat qobliyah, nanti kita waktunya mepet, tidak ada waktu, sudah keburu sholat fardu dilaksanakan, maka boleh kita langsung sholat qobliyah, maka kita juga akan mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah yang semacam seperti ini, artinya dia bisa digabung dengan sholat fardu atau digabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Contohnya adalah sholat sunnah tawaf, sholat sunnah ihram, sholat sunnah wudhu, kemudian sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah ketika akan bepergian, dan sholat sunnah tatkala datang dari bepergian. Baik hadirin rahmati Allah, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan
atau melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu